Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la ilaha zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang hadir rahmatullah, alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita mengungkapkan rasa syukur kita mendalam atas nikmat rahmat Allah yang selalu curah kepada kita, nikmat hidup, nikmat kesehatan dan kesempatan rahmat Islam, sehingga dengan nikmat itulah kita dapat kembali hadir memenuhi panggilan Allah untuk menaikkan salat zuhur di waktu berjamaah di masjid yang diawali dengan kultum. Kultum kita pada saat ini adalah 5 karakteristik manusia orang mukmin yang sebenarnya. Muslimin, masing-masing kita umat manusia sudah diberikan oleh Allah bibit iman. Tidak ada manusia dilahirkan itu tanpa iman. Ya, semua manusia yang diberikan roh telah Allah berikan bibit iman itu. Tidak ada yang tidak beriman. Tugas kita adalah tajdidul iman. Iman, bibit iman itu ada kalanya tidak dipupuk sehingga dia mati layu. Orang kafir katakan kafir, iman yang sudah itu ditutup mati, tidak pun akhirnya mati. Itu menjadi orang kafir. Iman itu sudah ada. Kufar itu artinya orang yang petani menutup iman tadi ada itu ditutupnya. Ya, itu menjadi dia kafir. Maka orang yang berbahagia itu iman yang sudah ada itu adalah dipupuk, ditajdikan jadidu imanakum. Perbaharuilah jadikan iman kamu sampai puncak iman yang disebut oleh Allah dalam ayat surat Al-Anfal, ulaika mu'minuna haqqan. Jadilah kamu orang mukmin yang sebenar-benarnya. Allah ungkapkan dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 ada 5 karakteristik, ya, sifat-sifat orang mukmin yang haqqan. Pertama, orang mukmin yang haqqan itu selalu dia berzikir kepada Allah. Dampaknya apa? Orang yang benar berzikir itu wajilat qulubum. Ada kita zikir, tapi zikir lepas saja. Bagaimana bisa zikir itu kepada Allah? Maka dalam surat Al-Baqarah 154 dikatakan uzkuruni azkurkum. Jadi zikir itu ada sambutan dari Allah. Allah pun zikir. Sama dengan kita. Kalau kita ingat kepada seorang kekasih kita cintai, ingat kita, dia ingat. Apa yang terjadi? Getaran jiwa itu. Itu yang zikir yang dikehendaki Allah. Bukan hanya baca subhanallah, hati kita melayang kemana-mana. Ada kontak zikir kita itu dengan, kalau kamu zikir kepadaku, aku zikir kepadamu. Allah zikir kemana? Apa dampaknya? Wajilat qulubuhum. Itu tanda zikirnya benar. Tapi kalau hanya sekedar zikir-zikir aja, tidak ada kontak, itu tidak zikir namanya. Itu pertama. Orang mukmin itu zikirnya benar, bukan hanya sekedar zikir. Adalah zikir itu ada kontak dengan batin. Dia zikir itu dengan hati jiwanya. Dia baca subhanallah, memang dirasakannya. Dia dekat dengan Allah, merasakan keagungan besar Allah. Dia kontak Allah pun zikir. Apa bukti zikir? Wajilat qulubuhum. Yang kedua, orang yang mukmin sebenarnya itu senantiasa membaca kalamullah, Al-Quran. Itu karakter orang yang
mukminun haqqan. Karena dengan membaca Al-Quran itu imannya selalu bertambah. Zatuliyat ayatu zadat iman. Dibacakan dia membaca dan dibaca Quran, bertambah imannya. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau dia berbicara Quran, berarti dia berdialog bicara dengan Allah. Maka orang berbicara Allah itu terasa qarib, dekatnya dengan Allah. Tapi kadang-kadang kita baca Quran tapi tidak merasakan kehadiran Allah dalam kita. Itu bertambah imannya. Bacalah dengan pemahaman dan pengertian yang hayati, itu membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang mukmin haqqa itu selalu bertawakal Quran. Artinya dia hanya mengharapkan, harapannya hanya kepada Allah, tidak harapan yang lain. Itu orang bertawakal. Dia berharap hanya kepada Allah. Karena Allah, harapannya yang benar-benar tadi hanya dari Allah. Ya, maka sifat orang takwa itu raja. Dia memohon hanya kepada Allah, dia mengharap hanya kepada Allah, tidak mengharap yang pada lain. Karena di hadapan Allah itu yang pasti. Itu sifat daripada orang mukmin yang tawakal. Kemudian yang keempat, orang yang tawakal itu orang yang yuqimus shalah. Dalam tafsir Rasul mengatakan siapa menegakkan salat? Orang yang menjaga salatnya, rukun dan syarat dan khusyuk dalam salat. Ya. Itu orang menegakkan salat. Jadi rukun dan syarat itu kita harus hayati itu. Karena hakikat salat itu letak di pada rukunnya. Ya. Dan kekhusyukan, jadi menegakkan salat itu dia bersalat dengan sesungguhnya. Dia menegakkan itu mengartikan kerja dengan sungguh-sungguh. Atau menegakkan, bukan mengerjakan salat. Kita diperintah oleh Allah menegakkan salat, bukan mengerjakan salat. Apa artinya? Mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan menjaga tata tertibnya. Makanya dalam Quran Allah perintahkan kita untuk menjaga salat. Saya temu dalam Quran perintah menjaga ibadah hanya ditujukan Allah kepada salat. Hafizu ala salawati salatul wusta. Peliharalah, jagalah salatmu. Tidak ada Al-Quran jagalah ibadah puasamu, jagalah ibadah hajimu. Walaupun sebenarnya mencakup, kalau salat sudah jaga, dia pasti menjaga kepada ibadah yang lain. Tapi kenapa salat ditekankan di situ? Karena salat itu adalah ibadah yang sangat tinggi dan mempunyai tantangan dan gangguan yang sangat besar dalam kita menegakkan salat dari setan. Maka kita harus berjuang dari kepada mencapai itu ada namanya menegakkan salat. Ada usaha dan gigih untuk mendapatkan kekhusyukan kita dalam salat. Itu karakter orang hak ulama haqqa. Kemudian yang terakhir, orang yang karakter orang yang mulhaqqa itu wa mimma razaqnahum fikum. Orang yang dermawan. Dia yakin bahwa harta itu adalah bukan haknya, ada hak orang lain di situ. Itu orang yang ulama haqqa, sosialnya sangat tinggi. Dia yakinkan apa yang ada pada itu bukan miliknya, adalah milik orang lain. Hak orang, maka dia keluarkan zakat, dia berinfak. Itu orang mukmin haqqa. Oleh sebab itu kaum muslimin, iman, bibit iman yang sudah ada itu, mari kita mencapai tingkat yang paling tinggi, ulama tadi. Siapa orang tadi? Kalau dia sudah merasakan nyamannya iman, nah itu baru dia mendapatkan umul haqqa. Awak masukkan iman tapi merasakan tak nyamannya iman? Tak sadu awak merasakan lah beriman awak, tapi tidak merasakan, maka itu dinamakan halawatul iman. Maka orang mukmin itu sudah mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, dia menjadikan hidupnya bahagia dan sejahtera. Mari kita rebut yang 5 itu dalam surat Al-Anfal ini, sehingga kita menjadi manusia mukmin haqqa. Demikian ceramah kita, mudah-mudahan adanya. Wabillahi taufiq, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.